Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadiruna wal hadirat wal mustami'una al-kiram rahimakumullah. Tengku-tengku, bapak-bapak, serta kaum ibu, jamaah halqah maghrib yang saya hormati, kaum muslimin muslimat, para pendengar suara radio Suara Baitur Rahman, Serambi FM 90,2, RRI Banda Aceh, Sabang, Melabung, Sibolga, dan juga radio-radio swasta lainnya yang saya hormati dan dirahmati Allah. Seperti janji saya pada malam Rabu yang lalu, malam hari ini saya akan coba menjawab 2 buah surat yang kita terima. Yang pertama, sebuah surat bertanggal 25 Mei 2011 yang ditujukan kepada Ustadz penceramah Masjid Raya. Isi surat sudah menyampaikan salam sebagai berikut. Bapak Ustadz yang saya hormati, tolonglah saya untuk Bapak dapat menjawab isi surat saya ini. Masalah yang saya hadapi ini sangat rumit. Semoga Bapak bisa membantu saya. Nama saya si Fulanah. Saya tidak menyebutkan namanya, si Fulanah saya sebut saja. Saya tinggal di sini disebut, yaitu salah satu kelurahan atau kampung di Banda Aceh. Saya mempunyai seorang mama yang telah ditinggal kawin lain oleh ayah saya. Ayah saya telah kawin lagi dengan perempuan lain. Udah 10 tahun ayah saya meninggalkan mama saya. Sejak ditinggalkan oleh ayah saya, mama saya suka marah-marah. Saya, adik saya, abang dan kakak saya suka dimarahin oleh mama saya. Kami sekeluarga selalu mengalah kepada mama. Tapi mama enggak pernah mau mengerti kami. Apa yang kami buat selalu salah di hadapan mama. Kami takut berdosa, jadi kami selalu mengalah. Tapi yang kami takutkan dari mama kami adalah mama suka sekali cerita sama orang tentang aib, kesalahan ayah kami. Mama selalu menjelek-jelekkan ayah yang meninggalkan mama kami ke tetangga-tetangga yang dan ke semua teman-teman kami. Kami malu Pak Ustaz. Kalau kami bilang janganlah mama cerita kejelekan ayah, mama pasti marah besar kepada kami. Pak Ustaz, sekarang kami malu. Bagaimana cara kami memberitahukan kepada mama agar mama saya sadar? Pak Ustaz, masalah kedua adalah mama kami selalu dendam dan suka mengingat-ingat orang yang suka menyakiti hatinya. Padahal kami sudah bilang, ikhlaskan saja. Pak Ustaz, tolong cepat dijawab ya surat saya ini. Semoga mama saya bisa menerima nasihat dari Pak Ustaz, sehingga mama tidak lagi suka menceritakan kejelekan suami dan anak-anaknya ke orang lain. Wassalam dari Fulanah. Ini sebuah surat merupakan keluhan ataupun derita batin yang dialami oleh satu keluarga bersama anak-anaknya. Yang jelas itu mama tadi telah ditinggalkan oleh suaminya.
Di sini ada beberapa hal yang jadi pertanyaan bagi anak si mama ini. Yang pertama adalah masalah mama selalu memarahi anak-anaknya. Anaknya ada 4 orang ini selalu menjadi caci maki, marah-marah dari mamanya. Ini perlu kita jawab lebih dahulu. Yang pertama saya nyatakan kepada kakak beradik ini ada 4 orang. Walau bagaimanapun jeleknya mama dan ayah kita yang sudah kawin lagi, ini tetap mereka itu orang tua Ananda berempat. Ananda berempat lahir ke dunia ini adalah karena ada ayah dan mama tersebut. Walau bagaimanapun tetap ayah dan mama tadi orang tua Ananda. Jangan sampai melakukan hal-hal yang menyakiti hati orang tua Ananda kepada ayah bunda Ananda tersebut. Ananda harus juga berpikir apa sebab mungkin mama Ananda tadi marah-marah, cepat marah dan sebagainya. Mungkin karena pengaruh psikis, karena ditinggalkan oleh suaminya. Namun perlu kita ingatkan, mudah-mudahan mama Ananda mendengar ceramah dari Masjid Raya Baitur Rahman malam hari ini, bahwa sifat marah-marah itu apalagi bukan pada tempatnya tidak dikehendaki dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan umat manusia dihiasi kepada manusia tadi berbagai emosi, berbagai perasaan, termasuk rasa marah. Yang mana rasa marah ini dalam Islam boleh digunakan pada tempat semestinya, bukan sembarangan tempat. Sehingga seorang ulama besar, Imam Syafi'i rahimahullah, mengatakan yang maksudnya, andai kata seseorang tidak marah pada tempat yang mesti marah, fahuwal himar, manusia itulah keledai. Tetapi sebaliknya, siapa saja yang marah pada tempat tidak boleh marah, contoh tadi disebutkan, maka manusia tadi disebutkan fahuwa syaitan, itu adalah syaitan. Karena marah itu berasal dari syaitan. Syaitan Allah ciptakan dari api. Api itu dipadamkan dengan air, kata Rasul. Oleh karena itu bila seseorang marah, falyatawadda, silakan berwudu, obatnya. Ini resep yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Rasanya kurang berkena, kurang kena, kurang pas sasarannya. Andai kata seorang mama yang selalu memarahi anak-anaknya tanpa alasan, tanpa sebab yang dibenarkan. Seharusnya seorang mama juga memberikan contoh teladan yang baik kepada anak-anaknya. Di sini terdapat kekurangan tadi yang kedua, yaitu suka menjelek-jelekkan suami di hadapan anak-anak. Seharusnya sebagai orang tua, baik kita sebagai suami yang tidak pas, mungkin tidak rukun dengan istri, ataupun sebaliknya seorang istri tidak rukun dengan suaminya, jangan sekali dinampakkan tidak kerukunan tadi di muka anak-anak kita. Jangan sekali membuat permusuhan antara anak dengan orang tuanya, antara anak dengan ayahnya, antara anak dengan mamanya. Ini jelas bertentangan dengan ajaran agama kita. Sebagai seorang orang tua, baik sebagai suami, istri, ayah dan bunda, betul-betul ini dipikirkan. Jangan sampai ditanamkan kepada anak-anak kita hal-hal ataupun moral yang tidak terpuji seperti yang kita sebutkan tadi. Kemudian kami nasihatkan kepada Ananda berempat ini, mudah-mudahan Anda jangan sampai kehilangan kesabaran dengan sikap Ananda tadi. Kalau mungkin, pasti di dunia ini ada salah seorang yang disegani oleh ibu Ananda. Tolong melalui pihak yang ketiga memberi nasihat kepada mama Ananda, sehingga sifat-sifat yang tidak disukai tadi mudah-mudahan tidak akan terulang lagi.
Ini saja yang dapat kami sampaikan kepada Ananda. Mudah-mudahan jadi obat dalam kehidupan Ananda menghadapi masalah yang sedang Ananda hadapi. Karena banyak sekali pertanyaan yang ingin saya jawab. Yang kedua, sebuah surat yang ditujukan kepada saya, Ustaz Syukri. Isinya setelah menyampaikan salam, kami 2 orang anak kos yang bekerja di Suzuya dan Van Line. Di dalam bekerja kami disuruh memakai baju dan celana ketat oleh perusahaan dan berhias diri dengan hiasan yang kami tahu, maaf, seperti kerbau India. Terlebih-lebih teman saya yang agak gemuk badannya. Jika dilihat orang laki-laki, sungguh aduhai penampilannya. Seolah-olah anggota badan nampak sangat seksi. Setiap pengunjung yang melihat dengan tatapan nafsu birahi. Sebenarnya di dalam hati kami malu dengan pakaian tersebut. Tapi apa boleh buat, tidak bekerja kami tak bisa makan, membayar kos, mengirim uang untuk hidup di kampung. Pertanyaannya, 1. Dosakah kami melakukannya karena pemilik perusahaan orang kafir? Apakah dengan begitu kami terus mengikuti perintah setan? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Yang kedua, tolong Ustaz katakan pada dinas syariat Islam untuk datang ke perusahaan tersebut supaya karyawan pakaiannya diganti sesuai dengan syariat Islam, Nanggro Aceh Darussalam. Jangan hanya duduk makan gaji saja, sementara mereka takut pada manusia yang membuat pengerusakan di atas bumi Allah, takut akan teguran pada Pemda, takut akan lari investor dari Aceh, tapi takutlah akan Allah. Jangan sampai kita diazab Allah seperti tsunami tahun 2004 dan kaum nabi-nabi terdahulu. Wassalam dari karyawan Suzuya and Van Line. Ini satu surat yang menggugah hati kita dari karyawan yang bekerja di Suzuya, Banda Aceh. Sudah cukup jelas kita mendengarnya. Di sini dapat kita jawab yang pertama tadi, pertanyaannya adalah yang perusahaan tersebut menyuruh memakai pakaian yang ketat yang menimbulkan lekuk-lekuk tubuh sehingga disebut di sini seperti kerbau India saja yang membangkitkan nafsu birahi kaum laki-laki. Bagaimana menurut hukum Islam? Apakah berdosa orang yang melakukannya? Dalam ajaran agama kita telah kita sebutkan di sini berkali-kali bahwa persyaratan busana muslim dan muslimah itu harus terpenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, menutup aurat dengan sempurna. Aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Itu harus ditutup dengan baik. Yang kedua adalah pakaian tersebut tidak sempit sehingga menampakkan lekuk-lekuk badan kepada orang lain, apalagi kepada lawan jenis. Yang ketiga, pakaian tersebut tidak tipis, tidak tembus pandang, tidak transparan. Berikutnya, tidak sama pakaian laki-laki dengan perempuan, dan juga tidak memakai pakaian yang dipakai oleh non-muslim pada acara ritual mereka. Ini menyalahi kaedah hukum Islam. Ini jelas tadi pakaian yang dipakai begitu ketat menampakkan anggota tubuh, bahkan tidak menutup aurat. Berarti menyalahi tuntunan agama, menyalahi tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus menjadi pegangan kita. Kaum muslimin dan muslimat terutama yang bertanya. Di dalam hadis Rasulullah disebutkan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq
Innamat ta'atu fil ma'ruf. Hadis sahih Bukhari Muslim. Tidak ada ketaatan seseorang kepada makhluk manusia yang lain dalam maksiat kepada Allah. Jadi kalau durhaka bermaksiat pada Allah diperintahkan oleh orang lain, siapapun orangnya, hatta orang tua kita, tidak boleh kita mematuhinya. Apalagi ini yang atur adalah non-muslim. Ketaatan itu adalah fil ma'ruf, pada yang baik sesuai dengan norma-norma hukum agama. Ini sudah di luar norma hukum agama. Lebih tegas firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 141, "Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Allah tidak akan menjadikan orang kafir itu jangan sampai terjadi menguasai orang-orang mukminin dengan berbagai cara dan jalan. Ini termasuk kita, negeri kita, Provinsi Aceh yang sudah kita kumandangkan berlaku syariat Islam 8 tahun lebih, tapi masih diutak-atik oleh non-muslim kita ini. Alangkah baiknya kalau semua kita sepakat itu, ya, bahwa yang demikian kita tolak, tidak sesuai dengan kaedah yang dan norma dan juga kanun yang berlaku di tempat kita ini. Dalam kanun telah diaturkan bagaimana pakaian seorang muslim, seorang muslimah telah diatur. Ini bertentangan dengan kanun dan bertentangan dengan syariat Islam sekali kita sampaikan. Jadi kepada Nanda bertanya dua orang ini, siogianya itu tidak perlu dipatuhi. Andai kata semua kita sepakat yang bekerja di situ tidak menerima hal demikian, kita yakin dan percaya dia yang akan menuruti kita, bukan kita menuruti ya apa perintah yang tidak benar tadi. Dan andai kata semua kita tidak terpengaruh ya kepada pakaian yang dipakai oleh tersebut, tak mau belanja di situ, saya rasa mereka akan gulung tikar. Ini semua kita letak kesalahan pada kita juga. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ini jadi perhatian kita sekalian. Jangan kita terpengaruh, terpedaya menjual akidah kita untuk mencari rupiah. Tetapi maaf, pada jalan yang tidak disukai oleh Allah. Ini termasuk rezeki yang tidak benar. Menampakkan aurat, mencari duit itu termasuk rezeki yang tidak benar. Kita berlindung pada Allah kepada hal demikian. Saya merasa berterima kasih dan kagum kepada anda berdua. Masih ada rasa malu, masih takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini ditingkatkan terus. Mudah-mudahan ini mendapat perhatian anda berdua dan juga yang lain. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah harapan yang bertanya harus mendapat perhatian dari Dinas Syariat Islam. Memang tepat sekali harapan dan dambaan kedua orang bekerja di Suzuya tersebut. Termasuk tugas Dinas Syariat Islam, PP, Satpol PP, terutama Satpol PP itu untuk menertibkannya. Jangan hanya ditertibkan yang di jalan saja. Di tempat-tempat yang lain juga harus ditertibkan. Apalagi ini di tempat umum. Jadi harus jadi perhatian kita semua. Apalagi sudah diberikan tugas wewenang, job description kepada setiap dinas yang ada di Aceh ini. Laksanakanlah dengan sebaik-baiknya. Kita sudah diberi tanggungjawab. Nanti kita diminta tanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah. Disebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Semua anda ini pemimpin, nanti diminta tanggungjawab terhadap apa yang kita pimpin, akan diminta tanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari kita, keluarga kita, kemudian mulai pimpinan yang paling rendah, Pak Kecil, Pak Camat, Wali Kota, Bupati, dan juga tempat-tempat yang lain ke atas sampai gubernur sampai presiden, ini bertanggungjawab kepada kepemimpinannya. Ini harus jadi perhatian kita kaum muslimin. Termasuk ya yang kita sekarang ini kita melihat, maaf kalau saya singgung ini sedikit karena banyak yang tanya apa yang pada saya dan sungguh dan diminta sebentar untuk menyampaikannya di ceramah Masjid Abdul Rahman. Itu di pantai-pantai sekarang itu sudah didirikan kursi-kursi untuk pasang-pasangan, duduk hanya untuk 2 orang. Ini juga punya kesempatan kepada orang-orang untuk berbuat yang tidak baik.
di luar norma hukum agama kita. Berpacaran di sana, Masya Allah, pegang-pegangan, cium-ciuman, kesempatan karena dibuat kursi dua-dua di tepi pantai. Kita seru terlalu di atas podium. Kita akan melakukan, misalnya di Banda Aceh, itu disebutkan wisata Islami. Tapi kita melihat kenyataan demikian. Mohon maaf saya mengkritik ini atas diminta saran ini dari teman-teman, tolong disampaikan ini supaya jadi perhatian bagi sekalian. Ini membuka peluang maksiat kepada para pemudi kita, para pemuda-pemudi kita. Pacaran mereka di sana karena tidak dikontrol. Apa sudah kita kontrol? Mengapa tidak baku panjang saya duduk ramai-ramai, tidak mungkin pacaran di muka orang ramai? Ini harus perhatian juga. Itu juga kafe-kafe yang ada di Banda Aceh, sekitar jalan kita lihat duduk dan remang-remang, ya, dalam lampu yang tidak terang, tidak jelas, mulai maghrib sampai larut malam. Ini jadi perhatian kita kaum muslim berbahagia. Mohon maaf sekali lagi kalau orang tidak senang saya menyampaikan ini. Mesti kita sampaikan. Saya sebagai seorang mubaligh yang tahu harus menyampaikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena saya pun nanti akan diminta tanggung jawab oleh Allah di hari kiamat kelak. Jadi ini mesti kita sampaikan. Selama masih dibenarkan menyampaikan, selama masih dibenarkan ngomong, mungkin satu saat tidak dibenarkan ngomong lagi. Pernah saya mengalaminya tahun 1982. Saya tidak dibenarkan ngomong karena mengkritik pemerintah. Saya ngomong apa adanya. Saya kritik pemerintah. Waktu itu terjadi bencana di mana-mana. Saya katakan hanya kita pikirkan adalah hukum kausalitas, hukum sebab akibat, tidak pernah kita tinjau dari segi diniyah. Apa sebab Allah menurunkan bala musibah kepada rakyat Indonesia? Tak pernah kita tinjau. Kenapa sebab banjir kita jadi banjir? Karena hutan dipotong. Kenapa terjadi gempa? Karena belahan-belahan bumi itu, ya, lempengan bumi itu pecah dari gempa, jadi tsunami. Itu saja selesai masalah. Tak pernah kita menanyakan kenapa Allah turunkan itu. Mungkin kemaksiatan yang telah merajalela. Kita sebagai pemimpin diam-diam saja, bahkan beri kesempatan kepada orang non-muslim untuk berbuat, mengajak anak-anak kita keluar dari akidah Islam dengan berbagai alasan disebutkan tadi, untuk investor mana modal. Apakah kita mencari duit investor orang bekerja dengan menjual akidah kita? La haula wala quwata illa billah. Ini harus betul-betul jadi perhatian kita. Karena yang dipentingkan adalah pembangunan fisik, tapi pembangunan non-fisik, spiritual kurang sekali mendapat perhatian. Inilah yang kita alami. Sering saya mengatakan sudah 2 generasi kita rusak ini. Apakah akan rusak generasi ketiganya? Kita akan melihat nantinya. Tunggu bala Allah akan lebih besar lagi dari yang sudah-sudah. Kalau kita tidak sadar kaum muslimin berbahagia, ya Allah, jauhkanlah negeri kami ini dari malapetaka. Sadarkanlah pemimpin-pemimpin kami ke jalan-Mu ya Allah. Ini yang dapat saya sampaikan. Jadi apa diharapkan oleh yang bertanya ini, itu mudah-mudahan jadi perhatian kepada pihak yang berwenang, kepada kita sekalian, termasuk anak-anak kita, putra-putri kita, termasuk kita juga yang datang mungkin belanja ke tempat yang disebutkan tadi. Kenapa kita tidak belanja ke tempat orang muslim yang jualan? Jelas yang tadi mereka tidak keluarkan zakat, jelas itu. Mereka tidak membantu sama kita kaum muslimin.